Salatan takunu lana ala ghaibaban mashuda wa an a'da'ihi hijaban masduda wa ala alihi wa sallim. Alhamdulillah kita bersama-sama berkumpul untuk menyatukan visi dan misi. Isinya apa? Gus Dur jatuh dan dimusuhi. Musuh-musuh Gus Dur itu aslinya isinya 100% ketakutan. Orang-orang itu ketakutan. Bahkan seandainya Gus Dur penuh 5 tahun, bumi sudah terbalik. Itu saja. Nanti yang berikutnya akan menyampaikan kelanjutannya. Saya hanya kultural saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kulturalnya kof. Mungkin yang lain silakan mau menanggapi. Atau mau melanjutkan pertanyaan. Atau saya tanya. Oh, tanggapi dulu ini yang terus langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebagai seorang pengikut dan umatnya NU, pengagum Gus Dur, dan juga anak-anak ideologis beliau, kami meyakini bahwa setiap masa orangnya dan setiap orang itu ada masanya. Jadi setiap pemimpin besar atau orang-orang linui atau orang-orang waskito yang mendapat petunjuk dari Tuhan itu akan selalu ada di setiap zaman. Dan itu terserah Tuhan mau menunjuk kepada siapa. Dawuhnya di Al-Quran, jangankan orang, kerajaan atau kemuliaan itu Allah bisa memberikan, mendirikan dan mencabut dari siapa saja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang bisa memberi kerajaan pada seseorang dan Allah yang bisa meruntuhkan kerajaan itu. Bagaimana Ertugrul ayahnya Utsman pertama selama 600 tahun mendirikan Khilafah Utsmani, Allah juga yang akan mencabutnya ketika Sultan Abdul Hamid di era pasca Perang Dunia Pertama. Demikian juga Majapahit, demikian juga kerajaan-kerajaan yang lain. Itu runtuh, tumbuh dan berkembang, itu juga atas izin Allah. Dan semua ada sebab musababnya. Kalau sebuah kerajaan aja seperti itu, juga ada masanya ketika seseorang itu ada masanya dan masa ada orangnya. Jangan khawatir. Setiap zaman mesti akan ada gejolak, ada dinamika. Setiap ada penindasan akan muncul seorang pejuang yang akan tampil membela untuk menjadi pembela kebenaran, pembela orang-orang tertindas. Demikian juga ketika masanya bangsa ini tertipu oleh narasi jahat, oleh kaum kolonial, membawa imigran palsu yang dipaksakan dengan narasi saatnya menjadi cucu Nabi. Sekarang mungkin saatnya, ini hadiah 1 abad NU, 1 abad Muhammadiyah juga, sudah lewat ya, itu untuk merungkapkan nasab Nabi palsu di Nusantara ini. Ingat, ketika Syarif Aun Al-Hasani, Syarif Mekah, itu kalau nggak salah tahun 1882, nggak salah ya, nggak salah sekitar itu mentakzir Ba'alawi, dihukum cambuk, dilarang untuk mengaku gelar Sayyid Syarif. Kemudian di Nusantara mereka balas dendam. Mereka membuat fatwa melalui mufti Batavia, muftinya Belanda, yang memperoleh penghargaan bintang jasa dari Ratu Belanda dan mendapatkan 100 gulden gaji dari pemerintah Belanda, sekitar sekarang mungkin 300-an, 30 sampai 50 juta rupiah kalau sekarang. Itu memfatwakan bahwa mereka cucu Nabi dan diharamkan, hukumnya zina kalau sampai kemudian putri-putri mereka dinikahi oleh orang di luar nikah. Jadi di dunia Arab mereka telah dihukum, dilarang memakai gelar Sayyid Syarif, artinya sudah terbongkar sejak dulu sebenarnya, dan diingatkan hampir di setiap zaman, setiap era, bahwa mereka bukan keluarga Nabi, bukan keturunan Nabi, tetapi di timur jauh yang terkungkung, terisolasi untuk naik haji saja susah di zaman Belanda, apalagi bertanya ke narkoba dunia. Di sini mereka difatwakan, dipaksakan
oleh kolonial untuk menjadi cucu Nabi dan melakukan kooptasi. Hasilnya apa? Sekitar 700 pengikut Thorikoh di daerah Banten sana itu dieksekusi dan memadamkan perlawanan-perlawanan dari pribumi. Karena apa? Belanda trauma setelah Diponegoro, setelah Perang Aceh, Belanda Raya yang dulu itu besar, paling kaya di dunia. VOC pernah menjadi perusahaan paling kaya di dunia. Dimana kalau sekarang 20 perusahaan paling kaya saat ini digabung masih lebih kaya VOC. Nah, ketika Belanda khawatir itu, trauma itu, kemudian sampai Belanda terpecah menjadi Luxembourg sama Belgia dan tidak pernah bersatu lagi hingga saat ini. Belanda trauma. Agar jangan ada pemberontakan lagi, mereka menjadi menjadikan imigran ini sebagai kaki tangannya, menjadi buffering atau menjadi kelas di bawah mereka secara ras untuk mengkooptasi pribumi. Kalau ada orang datang Belanda atau orang bertanya-tanya, jelas kita tidak akan menjawab berapa jumlah pasukan di Diponegoro, di mana posisinya, kekuatannya berapa. Oh, tidak ada yang mau jawab. Tapi kalau datang cucu Nabi, wah, kalau kita bohong, kita nanti tidak dapat syafaat Nabi. Akhirnya terbuka. Di sini kemudian banyak perlawanan yang bisa dipatahkan karena klaim cucu Nabi yang sesat ini. Dan pada saat ini, di era reformasi ini, setelah hampir 200 tahun, mereka tetap eksis dan mereka malah semakin menjadi-jadi dengan klaim cucu nabinya, menipu umat Islam, mengkooptasi, menghegemoni. Ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, bisa mengancam kesetaraan, bisa mengancam Bhinneka Tunggal Ika, dan pada akhirnya ketika kemudian banyak orang tertipu dan menjadi radikalis, menjadi intoleran, akan mengancam Pancasila itu sendiri. Dan ini tanggung jawab negara, tanggung jawab seluruh bangsa dan warga Nusantara untuk melawan dan mengakhiri kejahatan ini. Demikian, terima kasih. Siap? Ya. Lanjut ya. Oke, sekarang lanjut lagi. Ini ada yang titip pertanyaan dari